malam saudara, ketemu lagi masih di Syafaat Malam ya, kali edisi ya jalan-jalan di Brisbane Cultural Center. Nah, selain ke museum, saya juga ke satu tempat lagi, yaitu ke perpustakaan, ya, yaitu ke Queensland State Library. Jadi di negara-negara bagian di Australia itu biasanya memang kelihatannya punya yang namanya State Library, perpustakaan utama yang dikelola oleh pemerintah negara bagian. Kalau di kita ya pemerintah provinsi lah. Di kita juga mestinya ada ya. DKI Jakarta juga punya perpustakaan DKI ya, ada perpustakaan nasional. Saya belum pernah ke sana ya, tapi siapa tahu mungkin satu hari pergi. Dan perpustakaan itu menarik ya. Di Melbourne misalnya, yang sayang saya tidak pernah merekam di dalamnya karena saya ke situ lihat buku, lalu melihat pertunjukan seni ya. Jadi perpustakaan itu bukan cuma tempat nyimpen rak-rak buku, tapi juga menjadi tempat masyarakat berkumpul, mempelajari sesuatu ya. Ada art performance, ada display, ada apa namanya ya, ada penyajian hasil seni dari masyarakat, membahas isu-isu tertentu, isu kemanusiaan, isu sosial, banyak hal. Nah, sekarang bicara tentang buku. Sudah bukan rahasia bahwa negara kita adalah negara yang Indonesia terkenal sebagai bangsa yang males baca buku. Apalagi di zaman sekarang, saudara, zaman sosial media. Orang lebih suka menonton ya di medsos, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Buku makin jarang. Bahkan yang buat saya sedih juga, beberapa rekan pendeta yang mengajar di STT mengatakan mahasiswa STT juga banyak yang sudah malas baca buku. Padahal kalau dia nggak baca buku, bagaimana dia bisa belajar ya? Karena materi pembelajaran itu sebagian besar ada di buku. Dan itu adalah hal yang menyedihkan. Kalau kita ingat para bapak bangsa Indonesia, ya, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, itu terkenal sebagai orang-orang yang gila membaca buku. Ya, bukan cuma suka, gila saya pakai istilah. Bahkan ketika mereka dibuang, ya, kita ingat para bapak bangsa, Soekarno, Hatta misalnya pernah dibuang ke daerah Maruku. Apa yang mereka bawa? Ya, Hatta misalnya, dia membawa berpeti-peti buku. Baginya buku benar-benar harta yang sangat berharga, yang dia pakai sebagai tempat belajar dengan sangat luar biasa. Dari situ dia bisa mengumpulkan pengetahuan yang kemudian digunakan untuk melayani bangsanya, melayani masyarakat. Dan kalau kita ingat dalam Alkitab, bangsa Israel juga terkenal sebagai bangsa yang gemar membaca. Kalau Anda tahu orang Israel ya, kalau kita di gereja kan ada ritus inisiasi. Seorang anak memasuki usia dewasa lewat CD, pengakuan percaya biasanya, atau baptis dewasa. Nah, di Israel itu, di orang Yahudi ada yang namanya ritus namanya bar mitzvah. Seorang anak remaja, dia dinyatakan dewasa dan menjadi bagian dari komunitas. Caranya gimana? Dia di depan publik dia akan membaca kitab-kitab suci ya, bentuknya gulungan besar gitu, mungkin kitab Taurat, kitab para nabi, yang tentu tidak mudah dilakukan karena ditulis dalam huruf atau bahasa Ibrani yang mungkin bukan bahasanya sehari-hari ya. Orang Yahudi bukan cuma ada di Israel, di berbagai tempat di dunia. Mereka harus belajar kepada para rabi, apa maknanya, apa artinya, baru kemudian mereka membacanya di depan publik. Membaca. Ya, bahkan di tetangga kita, saudara kita umat muslim menyebut orang Yahudi dan orang Kristen sebagai ahlul kitab, ahli kitab, ahli buku, bangsa atau umat berbuku. Makanya saya ingat peristiwa ketika Yesus setelah bangkit bertemu dengan dua orang murid, yang Kleopas dan seorang temannya, yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka dalam keadaan muram karena Yesus yang bangkit itu hilang dari kubur. Tiba-tiba Yesus hadir bersama mereka dan mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka lalu mencurahkan isi hatinya, lalu apa yang Yesus katakan? Yesus menegur mereka dengan satu kalimat yang menarik. Tidakkah kamu baca apa yang tertulis dalam kitab suci? Lalu dikatakan Yesus membukakan kepada mereka segala yang tertulis dalam kitab
segala kitab para nabi. Tidakkah kamu baca? Jadi menurut Yesus semestinya murid-muridnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena mereka sudah membacanya dalam kitab suci. Cuman ya mereka ternyata belum sungguh-sungguh. Tidakkah kamu baca? Apakah kita sebagai umat percaya sudah sungguh membaca kitab suci kita? Tapi bukan cuma itu saudara. Dalam berbagai hal lain, apakah kita sudah sungguh membaca banyak hal, banyak buku, tulisan, sehingga kita bisa belajar di situ. Kalau kita mengaku umat percaya tapi tidak membaca minimal kitab suci dengan rajin, dengan tekun, maka kita perlu bertanya. Jangan sampai Tuhan Yesus sendiri yang ketika kita bergumul ya, ketika kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kok gini? Tiba-tiba Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita, tidakkah kamu baca? Mari kita belajar membaca, rajin membaca, supaya tidak segera mengambil kesimpulan dengan terburu-buru, tidak segera putus asa ketika menghadapi berbagai tantangan, karena dengan membaca kita belajar menemukan kehendak Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau juga memberikan anugerah kepada kami, bukan hanya lewat kehidupan, keselamatan, tetapi juga firman-Mu, firman kehidupan, firman yang bisa memberikan kepada kami tuntunan, bimbingan, dan mengajak kami untuk senantiasa memaknai kehidupan yang kami jalani ini. Karena itu terus tumbuhkan dalam diri kami kecintaan, kerinduan untuk mendalami firman-Mu, untuk terus-menerus belajar dari firman Tuhan, agar kami dalam kehidupan iman diperkaya, diberi kemampuan dengan hikmat Roh Kudus untuk mendapat pemahaman iman yang makin dalam, makin mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan sehari-hari. Karenanya kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap upaya-upaya mendidik, membimbing, melakukan pembelajaran kepada umat yang dilakukan oleh gereja lewat berbagai kegiatan, baik ibadah tetapi juga pemahaman Alkitab, kelas-kelas pembinaan, kelompok-kelompok kecil, apapun itu yang mendorong kerinduan, kecintaan kami sebagai umat-Mu untuk mau terus-menerus belajar dari firman Tuhan. Biar semuanya Tuhan pakai, Tuhan sempurnakan, Tuhan gerakkan kami untuk mau terus mengembangkan diri dalam pemahaman iman kami. Kami mau berdoa juga untuk setiap upaya mendidik, mencerdaskan umat manusia, bangsa di Indonesia ini khususnya, untuk terus menumbuhkan minat belajar, minat baca di tengah-tengah dunia yang makin gencar dengan hal-hal yang kelihatannya lebih mudah, yang kelihatannya lebih cepat ditangkap, dimengerti, tetapi sebenarnya barangkali kehilangan kedalaman dalam hal pemahamannya. Biar Tuhan yang memimpin, menyertai para pendidik, para pengajar, para pembuat layanan konten-konten digital yang bukan cuma memuaskan apa yang menjadi selera pembaca atau penonton, tetapi memang sungguh mau memberikan edukasi, memancing rasa ingin tahu dan kerinduan untuk belajar. Berkati mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kecukupan dalam segala yang dibutuhkan. Dan kami mau menyerahkan setiap diri kami, baik itu sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi, dalam segala pergumulan hidup kami. Biarlah kami yang senantiasa menjalani hidup ini hanya dengan anugerah-Mu, kami terus hidup dengan kekuatan dari Tuhan dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam pendidikan, dalam relasi antara anggota keluarga, dalam pergumulan-pergumulan kesehatan,
kami serahkan hanya dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.